Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah menjadikan mati dan hidup itu adalah bagi Allah hendak menilai siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat bertemu kembali dalam rangka meneruskan pengajian kita. Pada minggu yang lalu kita telah menceritakan bagaimana keadaan seseorang itu tatkala dia menghampiri kematiannya, dia meminta, dia merayu kepada Allah agar kununnya ditempuhkan kematiannya untuk dia berbuat amal. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluangnya hidup sedemikian lama. Tetapi waktu itu dia tidak terpikir nak melaksanakan amal tersebut. Tetapi di saat dia nak meninggalkan dunia, di saat itu dia merayu kepada Allah. Tetapi rayuannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kuliah kita minggu yang lalu tersebut. Maka pada kali ini pula kita ingin menyampaikan tentang bagaimana seseorang itu menghadapi sakaratul maut. Yang kalau kita perhatikan, ada orang mengatakan, mudah sangat dia meninggal, malah tak sakit meninggal. Atau bagi yang sakit pun waktu meninggal pun tak kita nampak dia menggelupun, menggeletar dan sebagainya. Justru itu bagaimana hakikat kematian itu sebenarnya. Untuk kita nak mengetahui hal demikian, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, apa kata beliau? Aku merasa cemburu jika ada sesiapa yang kematiannya lebih mudah daripada kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku merasa cemburu jika ada sesiapa yang kematiannya lebih mudah, lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut pengakuan malaikat Israel bahwa beliau mengatakan belum pernah, kata malaikat Israel, aku mencabut nyawa sesiapapun seperti sebaik dan selembut aku mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengakuan daripada malaikat Israel bahwa beliau tidak pernah mencabut roh atau nyawa sesiapa seperti selembut dan seperti sebaik-baiknya aku mencabut rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana ketika itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut tersebut begitu dahsyatnya sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam meminta kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha untuk mengambilkan air. Kata Rasulullah, ya Fatimah, ambilkan air itu dalam qidah ini mana dalam tempat bekas air. Kemudian ketika itu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha lalu mengambilkan air tersebut dan mendekatkannya di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sempat katanya masukkan tangannya ke dalam bekas bersih air tersebut sembari Nabi menyapukan ke wajahnya sambil beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kata Nabi, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sulit dan sakitnya maut itu. Nah, para hadirin sekalian, kalau tadinya dinyatakan oleh malaikat Israel bahwa beliau tidak pernah mencabut nyawa sesiapapun seperti selembut dan sebaik
beliau mencabut roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui doanya, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ini membuktikan bahwa tidak semudah apa yang kita bayangkan dan tidak semudah apa yang kita lihat bagi seseorang yang nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Nah, kalau kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang maksum, insan yang terpelihara, terjaga daripada dosa, tetapi beliau dalam menghadapi sakaratul maut sedemikian dahsyat yang dirasakan sallallahu alaihi wasallam. Justru bagaimana pula nanti di saat di giliran kita malaikat maut akan mencabut nyawa kita, apa kira-kira yang akan berlaku ke atas diri kita? Malah ada riwayat menyebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya roh yang dicabut malaikat Israel, ketika itu Nabi berkata, ummati, umatku. Yani bagaimana nanti kalau umatku dicabut nyawanya? Maka ketika itu ada sebagian ulama mengatakan bahwa sesakit-sakit apa yang kita rasakan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi sakaratul maut tersebut, itu sudah dikurangi. Sudah dikurangi. Kenapa? Nabi sendiri meminta kepada Allah, ya Allah, kalau begini rasa sakitnya sakaratul maut, jangan sampai umatku merasakannya, ya Allah. Kalau bahasa kita, biarlah aku saja yang merasakannya, jangan sampai dirasakan oleh umatku. Ini tentuan para jemaah sekalian membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam teramat cinta kepada umatnya, sehingga baginda tidak mau umatnya merasakan sakaratul maut itu seperti apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ubah layaknya seperti seorang anak yang dalam keadaan kesakitan di hadapan mata sang ibu. Ketika itu ibu berkata, ya Allah, pindahkanlah penyakit anakku ini kepada aku. Biarlah aku yang merasakan sakit ini, jangan sampai dirasakan oleh anakku ini. Kira-kira begitu kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebut cintanya Nabi kepada umat melebihi cinta ibu kepada anak. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat yang ke-19. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, yakni dan datanglah sakratul maut, kata Allah, dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Maknanya kita tidak bisa lari daripada kematian tersebut. Apapun usaha yang kita lakukan untuk kita nak mengelak daripada kematian, kita tidak ada jalan untuk nak lari daripadanya. Sebab ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Maknanya kematian itu akan mencari dan mendapatkan kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita berlindung di balik tembok yang kokoh lagi tinggi, namun kematian itu tetap akan mengejar dan mendapatkan kita. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh lari daripada kematian. Mati itu adalah satu sunnatullah, ketetapan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Lam yalqa ibnu Adam syai'an qattu khalaqahu Allahu ashadda alaihi minal maut. Summa annal mauta la ahwanun mimma ba'dahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih berat daripada kematian. Namun baginya kematian itu lebih ringan daripada apa yang akan dialami sesudahnya. Yakni di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, kalau di saat-saat nak mati itu betapa dahsyat, betapa sakit, betapa azabnya. Itu kata Nabi,
adalah tidak seberapa jika dibandingkan dengan keadaan sesudah mati itu sendiri. Kalau bahasa kita, nak mati itu saja sakit, apalagi sesudah mati tersebut. Nah, jadi ini ya yang akan kita alami, yang pastinya kita akan merasakan. Oleh karena itu, hendaklah kita mempersiapkan diri kita, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian kita itu dimudahkan, agar kematian kita itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nauzubillah min dzalik ya, ada pula orang yang mati melalui proses apa dia? Umpamanya aksiden, la ilaha illallah. Aksiden patah kaki, patah tangan, patah tengkuk. Berapa sakitnya itu? Kemudian baru mati. Kadang-kadang penderitaan yang deritanya itu sampai berbulan-bulan baru mati. Sakit nak mati itu lain, sakit yang aksidennya lain. Kemudian nasib tidak baik, na'udzubillah min dzalik. Karena matinya ini melalui proses. Mati ada apa namanya, mati yang aksiden ini kan ada namanya case police. Untuk nak menguruskan jenazahnya pula, kadang-kadang sempat dimasukkan di dalam peti dingin itu berhari-hari untuk nak mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kematiannya. Bayangkan mati demikian seperti apa. Untuk itu Ibnu Rajab menceritakan, apa katanya, bahwa Umar Ibn Al-Khattab bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar. Apa kata Umar? Wahai Ka'ab, ceritakanlah mengenai kematian itu kepada aku. Jadi Umar, Amirul Mukminin, meminta kepada Ka'ab untuk menceritakan kepadanya tentang bagaimana hal ikhwal keadaan kematian itu. Ka'ab menjawab, wahai Amir Mukminin, perumpamaan kematian itu, kata Ka'ab, bagaikan seseorang yang dipukul dengan kayu tal. Ada nama kayu ni tal. Tal ya. Ta lamha tal. Yakni kayu yang penuh dengan duri-duri yang tajam. Itu namanya kayu yang tal, disebut dengan kayu tal. Itu maknanya kayu yang penuh dengan duri-duri. Kemudian kata Ka'ab, setiap duri masuk dan menusuk ke setiap urat saraf. Sebaik saja ia ditarik, maka setiap duri yang melekat pada urat saraf itu ikut tercabut bersama duri-duri itu sendiri. Begitulah kata Ka'ab menceritakan kepada Umar bin Khattab tentang proses kematian tersebut. Duri yang masuk ke urat saraf kemudian ditarik, maka urat-urat saraf itu ikut serta sekali tertarik mengikuti duri-duri tersebut. Nah, ini kematian yang dirasakan oleh setiap yang bernyawa. Ya. Kalau tadi kita sebutkan Rasulullah aja seperti demikian, bagaimana dengan kita? Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, apa kata Nabi? Aksiru hadhim min ladzat ay al-mautu. Kata Nabi, banyak-banyaklah kalian mengingat tentang sesuatu yang boleh memutuskan keseronokan. Apa dia yang memutuskan keseronokan itu? Al-mautu, itulah dia mati. Banyak-banyak kalian ingat mati. Manakala kita ingat mati, banyak ingat mati, ingatlah kita nak beramal, ingatlah kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak ingatkan mati, tak tahu dah mati. Padahal mati ini ingat tak ingat pun mati. Ingat mati pun mati, tak ingat mati pun mati juga. Cuman bedanya antara ingat dengan tak ingat itu lain. Kalau orang ingat mati, ingat nak beribadah. Ingat mati, ingat nak bertaubat. Tapi kalau tak ingat mati, tahu-tahu mati, ini yang menyesal. Menyesal kemudian ini tidak berguna. Apapun sesal yang kita rasakan, kalau kita sudah terkubur di bawah tanah sana, apapun jeritan kita, apapun keluhan kita, seperti apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sudah mati itu, kata Allah, dia merayu, dia meminta kepada Allah untuk hidup balik. Apa katanya? Ya Allah, hidupkanlah aku semula.
untuk aku la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya. Dia kata, ya Allah, hidupkanlah aku hidup semula di dunia untuk aku nak melaksanakan amal yang tadinya aku tidak buat. Ketika itu kata Allah, kalla, sekali-kali engkau tak boleh hidup lagi. Tak boleh kita hidup lagi. Hidup sekali lah di dunia ini. Maka hendaklah kita pandai-pandai menggunakan masa hidup ini. Ya, kata Nabi, al-hayat qabla al-maut, hidup sebelum mati itu. Hayataka qabla mautika. Gunakanlah peluang-peluang hidup ini sebelum datang kematian, yang mana kedatangan kematian itu adalah pasti. Bukan barangkali, ya, pasti. Pasti. Ya. Kemudian kita ikut apa kata Amr bin Al-As. Amr bin As pernah berkata, apa katanya? Kematian itu memusnahkan tipu helah orang yang licik. Selicik-licik, sepandai-pandainya kita mati. Segagah, seperkasa pun kita mati. Oleh karena itu kata Amr bin As, kematian itu memusnahkan tipu helah orang-orang yang licik. Tadi engkau boleh tipu orang sana, tipu sini. Tapi kematian engkau tidak boleh menipu. Tak boleh engkau tipu kematian itu. Kemudian apalagi kata beliau, mati itu melumpuhkan kekuatan penguasa. Oh, tadi boleh berkuasa luar biasa. Seperti apa yang dialami oleh Firaun, menguasai segala-galanya. Tapi tatkala malaikat maut datang, maka maut itu sendiri melumpuhkan kekuatan penguasa. Dan mati itu sendiri meranapkan harta benda orang kaya. Nyawa tidak boleh dibayar, nyawa tidak boleh dibeli. Nah, manakala kata Amr bin As, mati itu menghampiri, maka ia meranapkan segala harta benda orang-orang yang kaya. Bermakna inilah disebut Nabi, aksiruha dhimmil ladzat, perbanyak kamulah mengingat kematian. Dalam arti kata lain, perbanyakkanlah melaksanakan amal ibadah sebelum kematian itu datang menjelang. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang yang mati itu, yang sudah terkubur itu, kata Nabi, ia bagaikan apa? Bagaikan orang yang sedang tenggelam dalam lautan. Coba bayangkan orang yang tenggelam dalam lautan, tercungap-cungap, ya, tercungap-cungap. Begitulah dalam kubur itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta pertolongan. Dia minta tolong. Kepada siapa? Kata Nabi, min abin, au umin, au sadiqin thiqatin. Dia minta tolong kepada ayahnya. Dia minta tolong kepada ibunya. Dia minta tolong kepada saudara-saudaranya. Minta tolong apa? Minta tolong doa. Nah, jadi kalau dah mati ini para hadirin sekalian, yang boleh membantu ini hanya doa. Duit tak dibawa mati. Harta tak dibawa mati. Oleh karena itu, doa. Oleh karena itu kita disuruh mendoakan orang yang mati itu. Ya. Orang yang mati itu hanya boleh ditolong oleh orang yang hidup dengan doa. Tak boleh nak tolong dengan duit. Itu pun kalau ada yang mendoakannya. Atau yang kedua, kalaupun ada yang mendoakannya, sementara si mati itu sendiri tidak ada melaksanakan amal-amal yang wajib, umpamanya dia tidak bersalat. Jadi kalau orang yang meninggal ini tidak bersalat, kita mendoakannya pun tak sampai, sebab doa ini istilahnya amalan sunat, bukan wajib. Sedangkan yang punya diri, yang mati ini tak melaksanakan kewajiban. Ini sama artinya orang ini tidak punya account, ya, dalam bank. Jadi bagaimana kita nak mengirimkan uang, sedangkan yang punya diri itu, yang kita nak kirimkan uang itu tak punya account. Oleh karena itu mesti buka account. Accountnya nomor berapa? 24434. Itu accountnya itu. Ya, 24434. Maknanya apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini nomor account. Nah, kalau tidak ada nomor account, siapapun yang mendoakannya tak sampai kepada yang ditujukan. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi dia meminta doa. Ya. Minta doa kepada ayahnya, minta doa kepada ibunya,
Ini pun kadang-kadang ayah pun tak berdoa, mak pun tak berdoa, macam la ilaha illallah. Mak bapak pun tak sembahyang punya. Hatta yang mati ni pun tak sembahyang, mak bapak pun tak sembahyang kadang-kadang, kawan yang tak sembahyang punya. Walaupun tadi kata Nabi di sini dia minta doa min abin au ummin au sadiqin siqatin, dia minta doa. Minta didoakan kepada ayahnya, minta doakan kepada ibunya. Sebab doa ayah, ibu kepada anak-anak ni kabul. Seperti juga doa anak untuk ibu bapa kabul. Tapi macam mana ini modalkah kita berdoa yang tak kenal kiblat punya? Demikian juga kawan banyak, di mana-mana ada kawannya. Tapi kawannya pun kawan yang kita tak sembahyang juga. Oleh kerana itu kata Imam Ghazali, kawan pilih kawan. Kawan yang baik, kawan yang baik. Nanti kita mati didoakannya, ini kawan. Ya, bukan kawan asal kawan. Ya, kawan cari kawan yang menunjukkan kita ke jalan yang diridai Allah. Elakkan daripada berteman yang menyesatkan kita di jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kata Rasulullah, apabila doa itu sampai, ini kalau sampai ya, kepada si mati tadi, maka itu kata Rasulullah, bagi si mati itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Jadi jangan kita memandang rendah doa. Nah, tapi Ustaz, ada pula kawan saya kata, sudah mati doa-doa tak sampai. Sebab kata Nabi, apabila mati seorang itu putus bagi dia segala-galanya. Itu bagi si mati. Dengan si mati itulah mati. Tak ada lagi apa-apa bagi dia. Tapi ini kita cerita yang hidup. Bagi yang hidup sampai kepada si mati. Kadang-kadang ada juga yang degil. Mana Ustaz sampai? Saya kalau ada orang tanya macam itu, kalau tak sampai, saya suruh dia, engkau mati, kemudian nanti saya doakan. Sampai ke tak sampai. Kalau tak sampai, telepon saya balik. Gitu cara mengatasi orang demikian ni ya. Jadi itu bab kita tolak ke tepi. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa doa-doa yang dimohon oleh si hidup kepada mati itu sampai. Ya. Makanya Nabi SAW mendoakan si mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, itu dalilnya lah. Nah. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, manakala tadi doa itu sampai kepada si mati tadi, maka bagi si mati itu doa itu bagi dia adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan kata Nabi, adapun hadiah yang hidup kepada si mati ialah doa dan sedekah yang diniatkan atas nama mereka. Nah, wa annal hadiyatal ahya ilal amwat, kata Rasulullah, sesungguhnya hadiah orang yang hidup kepada si mati al istighfaru lahum wassadaqatu alaihim. Istighfar maknanya doa yang kita doakan, dan sedekah kita niat. Oleh karena itu kita digalakkan bersedekah, niatkan untuk si mati. Ini hadis adalah hadis yang sahih riwayat Imam Ad-Dailimi. Nah, jadi ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi semasa kita sesudah mati meninggalkan dunia ini. Berbagai-bagai keadaan ya, ada namanya azab kubur, tapi ada juga namanya nikmat kubur, ada namanya fitnah kubur, dan bagai-bagai. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa, memohon kepada Allah agar kuburan kita nanti merupakan taman-taman surga. Apa kata Nabi? Allahumma ja'al qabri rawdatum min riyadil jannah wa la taj'al hufratin min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kata Allah kuburanku bagaikan taman-taman surgamu. Jangan engkau jadikan kuburanku bagaikan lubang-lubang nerakamu. Nah, kuburan itu ada kalanya bagaikan taman surga, ada kalanya merupakan lubang-lubang neraka. Belum lagi kita masuk neraka, baru masuk kubur, tapi sudah bagaikan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berapa lama kita dalam kubur? Nak tahu lama tak lama dalam kubur itu, kata Allah, yaumun kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari kita berada di dalam kubur itu, para hadirin, bagaikan 1000 tahun. Satu hari yang kita hidup di dunia ini hanya 24 jam. Tapi satu hari dalam kubur itu bagaikan 1000 tahun. Itu yang kira-kira normal aja tuh. Nah, bagaimana keadaannya? Inilah yang kita ingatkan kepada, pertama sekali kepada diri saya sendiri,
Dan saya mengajak kita semua, bersiap-siaplah kita menghadapi kematian yang pasti melalui amal saleh kita. Gunakan peluang hidup ini semaksimal mungkin dalam rangka mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah melalui permohonan kita, Rabbana khtim alayya bihusnil khatimah wa la takhtim alayya bisu'il khatimah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, Engkau akhiri penghidupanku di dunia dengan sebaik-baiknya. Janganlah ya Allah Engkau jadikan pengakhiran hidupku di dunia dengan seburuk-buruknya. Ini doa kita kepada Allah, dan doa diiringi dengan amal-amal saleh. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita dalam golongan orang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah harapan kita, dan inilah yang menjadi cita-cita kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam golongan hamba Allah yang sebaik-baiknya, lebih-lebih lagi di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, Allahumma ja'al khaira umuri akhiraha wa khaira amali khawatimuha wa khaira ayyami yauma alqaka fi. Ya Allah, baikkanlah umurku di penghujungnya, baikkanlah amalku di penyudahannya, dan baikkanlah hariku hari di saat aku bertemu denganmu ya Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kali ini, dan insyaAllah nanti akan kita sebutkan pula bagaimana keadaan di alam barzah, alam kubur itu. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.